Hai semua, dengan Banu Space di sini. Hari ini aku mau buat yogurt yang benar-benar kental banget dan rasanya juga dia enak banget karena sekarang aku mau bikin yogurt pakai gula ya. Biar rasanya itu dia lebih enak dan creamy banget. Jadi, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai bikin yogurtnya, kita harus pastiin dulu kalau alat-alat yang kita gunakan itu benar-benar bersih ya. Di sini aku pakai toples kaca. Aku bakal ngerebus toples kaca ini selama 15 menit. Kalau misalnya kalian punyanya wadah plastik, kalian cukup rebus wadah plastiknya aja selama 3 menit sampai 5 menit. Nah, ini karena udah 15 menit, kita tinggal angkat aja dan tiriskan. Kemudian kita harus langsung tutup toplesnya ya, biar nggak ada lagi cemaran kayak kotoran atau bakteri yang bakal masuk ke toples ini. Di sini aku pakai susu full cream, tapi kalian bisa pakai jenis susu apa aja. Aku juga tambahin gula sebanyak 4 sendok untuk 1 liter susu, biar yogurtnya itu dia lebih enak ya. Kemudian kita tinggal panasin aja susunya sampai suhunya itu mencapai 70-80 derajat Celcius. Kalau misalnya udah, kita tinggal angkat aja dan dinginkan susunya sampai suhunya itu mencapai 40-45 derajat Celcius. Nah, di sini karena udah 44, kita tinggal tambahin aja bibit yogurt yang bakal aku ambil dari yogurt pertama yang sebelumnya udah aku buat. Kalau misalnya kalian belum pernah bikin yogurt, kalian bisa ngambil bibitnya itu dari Greek yogurt yang dijual di kemasan ya, kayak merek-merek ini. Nah, kalau misalnya di sini, karena aku pakainya yogurt yang sebelumnya udah aku buat, makanya aku butuh 4 sendok makan untuk 1 liter susu. Tapi kalau misalnya kalian pakainya yogurt kemasan ini, kalian cukup pakai 2 sendok makan untuk 700 sampai 1000 ml susu. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal campurin aja susu sama bibit yogurtnya sampai benar-benar keaduk rata ya. Kalau udah rata, kita tinggal pindahin aja susunya ke toples ya. Nah, tapi di sini aku pindahin dulu susunya ke teko biar nuanginnya itu lebih gampang. Nah, kalau misalnya kalian nuangin susunya itu ke toples, usahain jangan sampai ada percikan-percikan susu yang bakal nempel di pinggir-pinggiran toplesnya ya. Kalau misalnya udah, kita tinggal tutup toplesnya aja rapat-rapat ya. Kemudian kita lakukan inkubasi atau penyimpanan. Inkubasi atau penyimpanan ini aku lakukan di inkubator yang udah aku buat sebelumnya. Nah, inkubator ini aku buat dari styrofoam sama termostat ya. Kalau misalnya kalian ingin lihat gimana caranya aku buat inkubator ini, kalian bisa lihat video aku yang ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak punya inkubator, yogurt kalian juga masih tetap bisa jadi kok. Kalian cukup simpen yogurtnya itu di tempat-tempat di rumah kalian, kayak misalnya di oven, di rak, ataupun di lemari. Nah, tapi kan itu masuknya suhu ruang ya. Bedanya itu, kalau misalnya aku simpennya di inkubator, aku kan setel suhunya itu di 43 sampai 45 derajat Celcius. Makanya waktu penyimpanan atau waktu inkubasi yang aku butuhkan, biar susunya itu dia jadi yogurt, dia cuma butuh waktu 7 sampai 8 jam. Tapi kalau misalnya kalian disimpan di suhu ruang di rumah kalian, kayak misalnya di oven yang mati, atau di rak, atau di lemari, nah kalian butuh waktu inkubasinya itu dia lebih lama, sekitar 12 sampai 24 jam. Nah, tapi nggak apa-apa kok, kalian masih tetap bisa bikin yogurt. Nah, karena udah 8 jam, kita tinggal angkat aja yogurtnya, dan kita bakal lihat gimana teksturnya ya. Kita bisa lihat di sini, kalau misalnya yogurtnya itu dia kepisah antara dua lapisan. Ini menandakan kalau yogurtnya itu dia udah jadi. Kita bakal lihat gimana teksturnya ya. Dari susu yang tadinya cair, sekarang udah berubah menjadi yogurt kental kayak gini. Teksturnya itu, dia itu benar-benar kental, dan aromanya juga udah khas yogurt ya. Kita bakal cobain gimana rasanya ya. Nah, ternyata rasanya itu benar-benar enak banget karena tadi kita tambahin gula, makanya yogurtnya itu dia sedikit manis, tapi asamnya juga pas sekali ya. Kalau misalnya kita simpen selama semalaman, yogurt ini tuh dia teksturnya itu dia bisa lebih settle lagi ya. Jadi kayak dia tuh lebih menyatu lagi.
Nah, teksturnya itu bisa kayak gini, dia tuh lebih creamy dan lebih kental. Dari Greek yogurt yang sebelumnya udah aku pakai buat bikin yogurt yang pertama, kemudian yogurt pertama ini aku buat untuk bikin yogurt yang kedua, ternyata itu benar-benar berhasil ya. Kalau misalnya kalian mau bikin yogurt ketiga dari yogurt yang kedua ini, masih tetap bisa kok. Jadi kalian bisa kembang biakin ini, dan kalian bisa bikin yogurt sebanyak-banyaknya. Nah, cukup sekian ya dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian punya masukan buat aku, kalian bisa komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komennya ya.